dapat kerja yang baik, terpaksa bos kasih saya tempat kerja di situ. Oke, jadi waktu itu Bung Eli tidak ada pekerjaan, Ya. lalu diajak teman, Ajak teman lalu kerja menjadi security di Ya, sebuah ya. diskotik. Oke. Nah itu sebelum kita lanjutin lagi, kita mau flashback, kilas balik, Bung. Kita senang-senang aja sekarang ya. Kita ingat kurang lebih 21 tahun yang lalu, pemirsa, tepatnya tanggal 3 Mei ya, 3 Mei 1985 itu hari Jumat loh, Bung. Adalah orang yang memanggul senjata, berada di lini depan, berjuang dan berkorban nyawa dan segala yang ada di dalam dirinya untuk merebut kemerdekaan. Tapi kalau kita bicara soal pahlawan di zaman kemerdekaan, pahlawan itu bisa berasal dari segala bidang. Bisa dari olahraga, betul? Bisa dari bidang kesenian? Bisa dari pendidikan? Sosial? Public figure? Pokoknya banyak sekali orang bisa menjadi pahlawan, ya kan? Ini antisipatif banget ya orang-orangnya ya. Nah, untuk itu malam ini Bincang Bintang saya juga akan mengundang beberapa teman yang sudah kita anggap sebagai pahlawan, bukan karena dia juga berjuang zaman kemerdekaan, enggak, tapi karena mereka sudah mengisi kemerdekaan ini dengan tindakan-tindakan yang inspiring, yang inspiratif dan juga tindakan-tindakan kepahlawanan untuk sesamanya. Mereka sudah Anda lihat tadi ada Bunda Dorce Gamalama dan juga Faifi, dan juga akan hadir seorang pahlawan yang tidak mungkin kita lupakan, seorang yang sangat membuat kita bangga dari dunia olahraga. Siapa lagi kalau bukan Bung Elias Pikal. Ya, simpan ya, nanti kita kasih buat Bung Eli nanti kalau dia datang lagi, dan selain Bung Eli juga kita akan dihangatkan suasananya bersama Tompi. Oke. Dan kira-kira pahlawan mana nanti akan berhadapan dengan Jengiskan? Apakah Faifi atau Bunda Dorce? Nah, penonton di studio kami berikan kesempatan untuk memilihnya. Sudah ada 2 kertas. Nanti angkat yang hijau kalau memilih Bunda Dorce dan angkat yang merah untuk memilih Faifi. Ya. Habis ini kita langsung ngobrol dengan para pahlawan-pahlawan kita. Jadi pastikan juga buat semua penonton yang ada di studio, terima kasih sudah datang. Terima kasih buat teman-teman dari Ciprok Motor Club. Apa kabar? Dan juga apakah teman-teman yang satu ini senang sudah ada di sini, teman-teman dari Nova Sonic Club? Pahlawan bertopeng. Dan juga terima kasih buat teman-teman dari Bekasi Vega Club. Dan yang terakhir ada teman-teman dari Street Angel Club. Terima kasih semuanya ya. Dan udahlah, kayaknya nggak sabar lagi, saya juga udah nggak sabar bertemu dengan idola saya, siapa lagi kalau bukan Bung Elias Pikal. Nanti. Bung Eli. Ya, selamat malam. Apa kabar? Baik-baik. Sehat Bung Eli? Sehat-sehat. Kayaknya Bung Eli lebih muda ya, tampangnya tambah muda ya nggak? Tambah muda ya? Ya, kalau kita banyak pikir nanti cepat tua. Kalau kita banyak nggak pikir tetap kita muda, awet muda. Tuh dengerin tuh. Kata Bung Eli jangan terlalu banyak pikiran, nanti tampangnya jadi tua. Makanya ya nggak usah banyak pikiran, tampang lu tua banget soalnya. Bung Eli, ayo latihan dong kan, sansaknya udah ada. Oke, kita ngobrol-ngobrol sama Bung Eli. Bung Eli boleh tahu kegiatan Bung Eli sekarang apa? Kegiatan saya cuma hari-hari hanya petinju aja, nggak ada kegiatan lain lagi. Sekarang Bung Eli kerja di mana? Saya sekarang kerja di kantor KONI, di kantor KONI pusat sama Pak Agung. Oke, Bung Eli ini kerja di kantor KONI, di kantor pusat KONI bersama Pak Agung. Ya. Tapi sebelum Bung Eli ditarik ke KONI, apa pekerjaan Bung Eli? Pekerja waktu dulu saya belum ada pekerjaan, hanya pekerjaan saya dulu tuh masih kerja di diskotik. Kerja di diskotik? Ya, Sebagai apa, Bung? Sebagai security. Security? Ya. Oh, jadi Bung Eli menjadi security di sebuah diskotik? Ya, Oh, bisa kerja di situ diajak siapa, Bung? Ya, di situ teman-teman panggil. Waktu itu saya nggak tahu, teman panggil, kata ada bosnya panggil saya datang situ. Lalu saya bilang,
Kalau bos tahu saya belum ada dapat kerja yang baik, terpaksa bos kasih saya tempat kerja di situ. Oke, jadi waktu itu Bung Eli tidak ada pekerjaan, Ya. lalu diajak teman, Aja teman lalu kerja menjadi security di Ya, sebuah ya. diskotik. Oke. Nah itu sebelum kita lanjutin lagi, kita mau flashback, kilas balik, Bung. Kita senang-senang aja sekarang ya. Oke. Kita ingat kurang lebih 21 tahun yang lalu, pemirsa, tepatnya tanggal 3 Mei ya, 3 Ya. Mei 1985 itu hari Jumat loh, Bung. Ya, Bung masih ingat? ingat Iya. saya. Apa yang terjadi waktu itu, Bung? Adalah waktu itu Bung Eli berhadapan dengan juara dari Korea Selatan. Dari Korea Selatan. Iya. Saya pukul dia dari ronde keempat jatuh dia bangun lagi sampai ronde ke-8 dia bangun saya pukul lagi jatuh kau baru menang. Baru menang. Langsung kau langsung menang terus Indonesia diangkat-angkat jadi juara. Oh. Hidup Eli jadi juara pertama di Indonesia. Iya. Jadi waktu itu tanggal 3 Mei ya di Istora Senayan ya, Bung. Iya, ya? iya, Istora Bung Senayan. Eli melawan juara dari Korea Selatan, Korea Judo Selatan, Chun. Judo Chun. Yang pertama Bung Eli waktu itu pukulannya apa waktu di ronde keempat? Pukul pertama kena hook, Kena hook bawah dari bawah perut. Terus Judo Chun jatuh. Ya, dia bangun lagi, Bangun keluar lagi, ronde ke-8, hajar lagi. kejar lagi, langsung dipukul dari rahang sini, langsung Itu apa tuh? Uppercut. Bung? hook juga. Oh, hook juga. Kok so tahu deh gua. Jatuh Dipukul, lagi, terus gak bangun-bangun lagi. Gak bangun-bangun lagi. Iya, langsung. Dan itu tandanya Bung Eli menang. Menang, jadi diangkat hore, hidup Eli Pika, juara dunia pertama kali. Ya. Dan saat itulah Bung Eli adalah orang pertama Indonesia yang berhasil menjadi juara tinju untuk kelas apa, Bung, waktu itu? Bantam junior, Gelas bantam 52,2. 52,2 Ya, kilo. ya. Wow. Saya sekarang berapa ya kiloan saya? Dan itu adalah Bung Eli menjadi juara pertama, juara dunia ya, Bung ya. Nah, abis itu ya. Oh iya, aku sampai lupa Bung Eli gak sendiri di sini, ditemenin sama istri tercinta Kak Rina dan 2 putranya. Boleh tepuk tangan. Orang yang sudah mendukung Bung Eli selama ini. Ya. Abis itu kita semua pasti masih ingat Bung Elias Pika menjadi salah seorang di Indonesia yang ngetop banget, ya kan, Bung? Ya. Iya dong, jadi ngetop banget ya, Bung. Ya, Jadi karena selebriti Indonesia dong. tahu pertama juara dunia di Indonesia hanya saya yang sendiri yang menjadi juara dunia, makanya saya rasa bangga Indonesia diangkat-angkat saya jadi menjadi juara dunia. Jadi makanya saya untuk berjuang nama bangsa dan negara khusus tanah air kita sendiri. Iya, benar. Nah, waktu itu Bung Eli kan jadi terkenal. Ya. Banyak yang minta foto dong. Oh, minta foto, Tanda tanda tangan. tangan, mau apa Kenalan. saja, kenalan, mau minta cium ya boleh cium boleh. Woi, Kak Rina. Ya, sampai di daerah-daerah Kalau semua mereka. kalau lagi jalan gitu di Jalan-jalan di- bilang, uh-uh. Pak Eri, sini dong, Pak foto tanda tangan dong. Ya boleh aja saya terima ya. Boleh aja. Banyak yang naksir nggak waktu itu? Wah ada pasti, banyak kalau waktu masih bujang ada banyak yang naksir. Wow. Katanya pernah digosipin sama Betaria Sonata. Dulu deket sama semua orang. Jadi Dekat. dikit-dikit tanda tangan. Iya, tanda tangan, Banyak ya. yang kasih hadiah juga dong ke Bung Eli. Ya hadiah tuh hadiah cium. Hadiah cium Iya. ya. Oke. Nah, Bung Eli pada masa jaya-jayanya seperti itu pasti bayaran Bung Eli juga banyak. Ya. Bayaran untuk Bung Eli juga pasti besar, ya, Ya. kan? Itu apa yang Bung Eli rasakan waktu itu? Dulu saya bayaran pertama tinju tuh bayaran 100 itu termasuk besar itu. 100 apa nih, Bung? 100 juta. 100 juta. Ya itu termasuk besar. Oh. Itu Terus kan menang, dapat bayaran lagi, hadiah, itu uangnya dikemanain semua, Bung? uang-uangnya itu bukan saya yang urus hanya deh. Saya punya hanya urus mau tinju, tapi yang soal uangnya itu manajer. Saya tidak tahu tuh uang berapa yang saya dapat. Dia kasih masuk uang saya itu saya tidak tahu. Hanya saya semuanya berjuang hanya tinju aja. Saya tidak pikir itu. Biar saya orangnya nggak tahu, tapi saya orangnya sekolahnya nggak cukup, tapi saya tidak tahu pikir uang itu berapa. Yang penting saya harus hanya berjuang untuk nama bangsa dan negara merah putih. Oke. Itu aja. Jadi Bung Eli sampai tidak merasa perlu untuk memikirkan semuanya. Yang penting Nggak ada, Bung saya Eli latihan berjuang. mempertahankan kejuaraan, Juang. membawa nama bangsa, Buat nama ya, Bang bangsa Bung dan Eli ya. negara, ya. Nah, di tengah-tengah itu kalau nggak salah kita juga pernah dengar Bung Eli pernah ditawari untuk disuap ya. Jadi dikasih sejumlah uang supaya Bung Eli mengalah, supaya Indonesia kalah. Waktu itu gimana sikap Bung Eli? Saya memang ada orang yang sudah tawaran saya terus
1 miliar. 1 miliar? Ya. Itu waktu itu gede sekali loh, Bung. Ya besar, tapi saya tidak mau. Tidak mau kenapa, Ya, Bung? karena uang itu kalau saya ambil, nanti saya di nama Indonesia bermalukan kalah. Makanya saya tidak mau, saya harus berjuang nama bangsa dan negara. Uang itu saya tidak mau, hanya saya semuanya berjuang untuk berlatih tinju khusus cari juara dunia, pertahankan di Indonesia, cuma hanya